Pulau Kapal, sebuah tempat misterius yang tersembunyi di tengah lautan, menyimpan legenda yang telah berusia berabad-abad. Dikenal karena kapal legendaris yang tak pernah tenggelam dan awak kapal yang terperangkap dalam kutukan, pulau ini menjadi pusat dari sebuah kisah epik tentang pengorbanan dan pencarian untuk kebebasan. Arjuna, seorang pemuda pemberani, berlayar menuju pulau kapal yang dikabarkan menyimpan jawaban tentang kutukan yang menimpa pulau tersebut. Saat tiba, ia menemukan sebuah altar misterius yang memancarkan cahaya aneh dan menemukan permata bercahaya yang membawanya ke dalam dunia yang terperangkap antara dua dimensi. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di tengah lautan luas di wilayah Nusantara, terdapat sebuah pulau yang unik dan penuh misteri. Pulau ini dikenal sebagai Pulau Kapal, dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai kapal besar yang seolah-olah sedang mengapung di atas air. Namun, yang membuat pulau ini istimewa bukan hanya bentuknya, melainkan kisah panjang yang menyertainya. Legenda turun-temurun menyebutkan bahwa pulau ini dahulu bukanlah daratan, melainkan kapal sungguhan yang berubah menjadi batu akibat kutukan atau kehendak dewa-dewa. Dikisahkan bahwa dahulu kala, ada sebuah kapal megah yang mengarungi lautan dengan gagah berani. Kapal ini dipimpin oleh seorang nahoda yang arif dan bijaksana. Bersama awak kapal dan penumpangnya, mereka melakukan perjalanan melintasi samudra yang luas, membawa harapan dan impian untuk menemukan tanah baru yang subur. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Gelombang ganas, badai besar, serta berbagai rintangan menghadang mereka di setiap perjalanan. Kapal ini bukan kapal biasa, melainkan sebuah kapal yang dikatakan memiliki kekuatan mistis. Layarnya seakan mampu menangkap angin meski dalam keadaan laut tenang, dan lambungnya begitu kuat hingga tak ada ombak yang mampu menenggelamkannya. Banyak yang percaya bahwa kapal ini diciptakan oleh tangan dewa sendiri, sebuah hadiah bagi manusia yang telah menjaga keseimbangan alam. Namun, setiap kehebatan pasti diuji oleh kesombongan manusia. Sang nahoda dan para awak kapal, yang semula rendah hati, mulai tergoda oleh rasa angkuh. Mereka merasa tak terkalahkan dan menantang kekuatan alam. Dalam sebuah perjamuan besar di tengah laut, mereka mengadakan pesta yang penuh kemewahan dan gelak tawa. Di antara minuman dan nyanyian, beberapa orang mulai meremehkan kekuatan lautan dan bahkan menantang para dewa. Kata-kata mereka yang penuh kesombongan menggema di angkasa, memecah keheningan malam. Dewa-dewa yang menjaga keseimbangan dunia merasa marah. Mereka yang selama ini hanya mengamati, kini turun tangan. Langit tiba-tiba menggelap, petir menyambar, dan ombak mulai bergolak. Perairan yang tadinya tenang berubah menjadi medan kemarahan yang mengerikan. Para awak kapal yang masih tertawa kini mulai merasa gentar. Namun sudah terlambat. Hukuman telah dijatuhkan. Tiba-tiba, angin kencang meniup kapal dengan kekuatan dahsyat. Gelombang setinggi gunung menerjang dari segala arah, mengancam menenggelamkan kapal ke dasar samudra. Para awak berteriak ketakutan, memohon ampun, namun tak ada jawaban. Lautan telah berubah menjadi tangan raksasa yang siap mencengkeram kapal tersebut. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi. Kapal itu tidak tenggelam. Kapal yang nyaris ditelan samudra tiba-tiba berhenti bergerak. Para awak yang tadinya berusaha mengendalikan kemudi kini tak lagi bisa menggerakkan kapal seujung jari pun. Seolah ada kekuatan besar yang menahannya. Langit yang gelap semakin mencekam, dan petir terus menyambar di kejauhan, memperjelas betapa marahnya dewa-dewa atas kesombongan manusia. Di antara kilatan petir, terdengar suara menggelegar. Suara itu bukan berasal dari laut atau langit, melainkan dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berkuasa. Suara tersebut menyampaikan kutukan bahwa kapal dan seluruh isinya akan tetap ada di tempat itu, tidak akan tenggelam, tetapi juga tidak akan pernah berlayar lagi. Kapal itu akan menjadi tanda peringatan bagi manusia agar tidak mengulangi kesombongan yang sama. Seketika itu juga, lambung kapal mulai mengeras. Kayu-kayunya yang kokoh berubah menjadi batu, dan layar yang tadinya berkibar terkena angin perlahan-lahan membatu seperti gunung karang. Para awak yang berdiri di atas kapal merasakan sesuatu yang aneh. Tubuh mereka tak lagi bisa bergerak. Mereka pun berubah menjadi bagian dari kapal, menyatu dengan kayu yang kini menjadi karang. Mereka masih bisa melihat, mendengar, tetapi tak bisa berbicara atau bergerak. Gelombang besar yang tadinya mengancam menenggelamkan kapal kini surut dengan cepat, seolah menghormati perintah yang lebih tinggi. Lautan kembali tenang, angin berhenti berhembus, dan langit perlahan cerah. Namun, kapal itu tidak lagi sama. Ia bukan lagi kapal yang megah dan penuh kehidupan, melainkan sebuah daratan yang berbentuk kapal, diam dan abadi. Berita tentang kapal yang berubah menjadi batu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Para pelaut yang berlayar melewati daerah itu melihatnya dengan mata kepala sendiri,
Sebuah kapal besar yang tidak bergerak, berdiri kokoh di tengah lautan tanpa ada tanda-tanda kehidupan di atasnya. Para nelayan yang berani mendekat merasakan aura misterius, seakan-akan kapal itu masih menyimpan jiwa-jiwa yang terjebak di dalamnya. Legenda ini diceritakan dari generasi ke generasi. Beberapa mengatakan bahwa jika seseorang terlalu lama berada di sekitar pulau tersebut, mereka akan mulai mendengar bisikan dari para awak kapal yang terkutuk. Yang lain percaya bahwa pulau itu memiliki kekuatan magis yang bisa membawa keberuntungan atau justru malapetaka, tergantung pada niat orang yang mendekatinya. Pulau kapal tetap berdiri di tempatnya hingga kini, tak tenggelam meski diterpa badai paling ganas. Beberapa orang yang mencoba menghancurkannya untuk mengambil batu-batu berharga dari pulau itu selalu menemui kegagalan. Batu-batu itu seakan tidak bisa dipecahkan, dan siapapun yang mencoba membawa pulang serpihan kecilnya akan mengalami kejadian aneh dalam hidup mereka. Misteri pulau kapal tetap hidup, menjadi pengingat bagi manusia bahwa alam memiliki kekuatannya sendiri. Keangkuhan yang menantang keseimbangan hanya akan membawa bencana, dan terkadang, hukuman tidak datang dalam bentuk kehancuran, melainkan dalam bentuk keabadian yang penuh kesunyian. Seiring berjalannya waktu, pulau kapal mulai dikenal oleh para pelaut dari berbagai penjuru. Mereka yang pertama kali melihat pulau itu tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Sebuah daratan yang berbentuk kapal, berdiri kokoh di tengah laut, seolah-olah masih menunggu untuk kembali berlayar. Bagi sebagian orang, pulau ini adalah keajaiban alam, tetapi bagi yang lain, ini adalah bukti bahwa kutukan dewa benar-benar ada. Para nelayan yang mencari ikan di sekitar pulau sering melaporkan kejadian aneh. Mereka mendengar suara-suara samar dari dalam batuan pulau, seperti langkah kaki yang bergema di dek kapal, suara pelaut yang berbisik, bahkan deri tali layar yang tertiup angin meskipun udara di sekitar mereka begitu tenang. Beberapa orang yang memiliki indera keenam bersumpah bahwa mereka bisa melihat bayangan sosok-sosok manusia berdiri di atas pulau itu, seperti roh yang terjebak di antara dunia nyata dan dunia gaib. Tidak hanya itu, kapal-kapal yang berlayar terlalu dekat sering mengalami kejadian ganjil. Kompas mereka berputar tanpa arah, layar yang tadinya tertiup angin tiba-tiba mengendur, dan beberapa awak kapal melaporkan bahwa mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari atas pulau. Semakin lama mereka berada di sekitar pulau itu, semakin kuat perasaan bahwa mereka sedang diawasi oleh entitas yang tidak terlihat. Mitos tentang kutukan pulau kapal semakin menyebar. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang menyentuh batuan pulau itu akan membawa pulang kutukan yang sama, menjadi bagian dari kisah tragis yang telah terjadi berabad-abad lalu. Beberapa petualang yang nekat menginjakan kaki di pulau itu mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan. Ada yang tiba-tiba kehilangan arah saat berlayar kembali, ada yang dihantui oleh mimpi buruk selama berhari-hari, dan ada pula yang mendadak jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Namun, meskipun banyak yang takut, ada pula yang tergoda oleh misteri pulau ini. Para pencari harta karun yakin bahwa di dalam pulau kapal tersembunyi kekayaan yang tak ternilai, mungkin emas atau permata yang dahulu dibawa oleh awak kapal sebelum mereka dikutuk. Mereka percaya bahwa harta itu masih tertinggal di dalam batuan kapal, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mencarinya. Beberapa ekspedisi telah dilakukan untuk menggali lebih dalam misteri pulau kapal. Ada yang mencoba memahat batu-batu pulau itu untuk menemukan ruang tersembunyi di dalamnya, tetapi tak satu pun berhasil. Setiap alat yang mereka gunakan patah atau menghilang begitu saja. Seolah-olah batuan itu menolak untuk dihancurkan, mempertahankan rahasianya dari tangan-tangan manusia yang serakah. Di tengah semua misteri yang menyelubungi pulau ini, muncul seorang pria tua dari desa pesisir terdekat yang mengaku mengetahui asal-usul sebenarnya dari pulau kapal. Dengan suara lirih, ia bercerita bahwa dirinya adalah keturunan dari salah satu awak kapal yang terkutuk. Ia mengatakan bahwa tidak semua awak kapal berubah menjadi batu. Ada beberapa yang berhasil meloloskan diri sebelum kutukan sepenuhnya menguasai kapal. Namun, mereka yang selamat pun tidak bisa lepas dari bayang-bayang kutukan. Para keturunan pelaut yang selamat sering mengalami mimpi aneh, di mana mereka kembali ke kapal yang membatu dan mendengar suara-suara memanggil mereka, seolah-olah mereka masih memiliki hutang yang harus dibayar. Pria tua itu mengaku bahwa selama hidupnya, ia telah berkali-kali mendengar bisikan yang menyuruhnya kembali ke pulau itu, tetapi ia selalu menolak. Ia tahu bahwa jika ia melangkah ke sana, ia mungkin tidak akan pernah kembali. Kisah pria tua ini semakin memperkuat legenda pulau kapal. Jika memang ada orang-orang yang berhasil melarikan diri dari kutukan, apakah mungkin ada cara untuk membebaskan mereka yang terjebak? Ataukah kutukan ini benar-benar tidak bisa dihapus? Hingga kini, pertanyaan-pertanyaan itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Meskipun berbagai kisah tentang kutukan ini terus berkembang, pulau kapal tetap berdiri tak tergoyahkan. Seolah-olah ia telah menjadi bagian dari lautan itu sendiri,
menjadi saksi bisu dari kesombongan manusia dan murka para dewa. Bagi mereka yang berani mendekat, pulau ini adalah ujian. Bagi mereka yang menjauh, pulau ini adalah pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia. Dan hingga hari ini, pulau kapal tetap tak tenggelam. Meskipun pulau kapal telah lama menjadi misteri yang tak terpecahkan, ada segelintir orang yang mengaku memiliki hubungan langsung dengan pulau tersebut. Mereka bukan sekadar pelaut atau nelayan yang kebetulan melihatnya dari kejauhan, melainkan sosok-sosok yang menyebut diri mereka sebagai penjaga bayangan. Tidak ada yang tahu pasti dari mana mereka berasal, tetapi legenda menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan langsung dari para awak kapal yang dahulu dikutuk, hidup dalam bayang-bayang dunia, menjaga batas antara kutukan dan kebebasan. Orang-orang pesisir percaya bahwa penjaga bayangan muncul hanya ketika ada seseorang yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mencoba menguak rahasia pulau itu. Mereka tidak tinggal di satu tempat, tidak memiliki desa atau rumah tetap, tetapi selalu berada di sekitar perairan yang mengelilingi pulau kapal. Beberapa nelayan bersumpah pernah melihat mereka, sosok-sosok berjubah hitam dengan wajah tersembunyi, melayang di atas air seolah-olah mereka tidak terikat oleh hukum alam. Suatu hari, seorang penjelajah bernama Arjuna tiba di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir dekat pulau kapal. Ia datang bukan untuk mencari ikan atau berdagang, tetapi untuk menemukan kebenaran tentang legenda tersebut. Berbekal peta kuno dan cerita yang diwariskan turun-temurun, Arjuna bertekad menemukan apa yang tersembunyi di dalam pulau itu, meskipun banyak orang memperingatkannya untuk tidak melanjutkan misinya. Di tengah perjalanannya, Arjuna bertemu dengan seorang pria tua yang menatapnya dengan penuh arti. Tanpa berkata apa-apa, pria tua itu menyerahkan sebuah benda aneh, sepotong batu hitam yang terasa lebih ringan dari udara, seolah-olah ia bukan berasal dari dunia ini. "Jika kau benar-benar ingin memahami pulau kapal," kata pria itu dengan suara parau, "kau harus menemui mereka yang berada di antara dunia manusia dan dunia bayangan." Dengan hati-hati, Arjuna mengikuti petunjuk pria tua itu dan mulai menjelajahi daerah pesisir yang jarang dikunjungi manusia. Ia menghabiskan malam di tepian pantai, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak yakin akan datang. Angin malam berhembus dingin, suara ombak bergema di kejauhan, tetapi selain itu, segalanya terasa begitu sunyi. Hingga tiba-tiba, dari balik kabut yang menggantung rendah di atas laut, muncullah sosok-sosok berjubah hitam. Arjuna menahan napas saat mereka mendekat. Mata mereka, meskipun tersembunyi di balik bayangan, tampak bercahaya dalam kegelapan. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berbicara dengan suara yang dalam dan bergema, seolah-olah ia berbicara langsung ke dalam pikiran Arjuna. "Kau telah datang mencari jawaban," katanya. Tetapi jawaban tidak diberikan, melainkan ditemukan. Salah satu penjaga bayangan mengangkat tangannya dan tiba-tiba, pemandangan di sekitar mereka berubah. Arjuna merasa seperti ditarik ke dalam dunia yang berbeda. Langit berwarna merah darah, lautan mendidih seperti neraka, dan di hadapannya berdiri pulau kapal. Tetapi kali ini bukan sebagai daratan berbatu, melainkan sebagai kapal megah yang masih hidup dan berlayar. Ia menyaksikan para awak kapal yang dahulu telah dikutuk, melihat mereka bergerak dalam kehampaan, mengulangi nasib mereka berulang kali tanpa bisa melarikan diri. Arjuna tersadar bahwa kutukan ini bukan hanya membuat mereka membatu, tetapi juga menjebak jiwa mereka dalam lingkaran penderitaan abadi. Setiap malam, mereka kembali menghidupkan kejadian yang sama, pesta, kesombongan, kemarahan dewa, dan akhirnya, hukuman. Tidak ada akhir bagi mereka, tidak ada jalan keluar. Ketika Arjuna kembali ke dunia nyata, tubuhnya gemetar. Ia telah melihat kebenaran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Salah satu penjaga bayangan mendekatinya dan berkata, "Pulau kapal tidak bisa dihancurkan. Tapi kutukan ini mungkin bisa dipatahkan, jika kau berani menghadapi kebenaran yang lebih dalam." Setelah pertemuannya dengan penjaga bayangan, Arjuna tidak bisa menghilangkan gambaran tentang pulau kapal yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa pulau itu bukan sekadar daratan berbentuk kapal, melainkan sebuah penjara bagi jiwa-jiwa yang terkutuk. Namun, satu hal masih menjadi misteri baginya, bagaimana kutukan itu benar-benar bekerja? Apakah ada cara untuk memecahkannya? Ataukah ini adalah hukuman yang tidak bisa dicabut oleh tangan manusia? Dengan tekad yang semakin kuat, Arjuna memutuskan untuk berlayar langsung ke pulau kapal. Tidak ada nelayan yang bersedia membawanya ke sana, bahkan dengan bayaran tinggi sekalipun. Mereka semua percaya bahwa siapapun yang menginjakan kaki di pulau itu tidak akan pernah kembali. Namun, Arjuna tidak mundur. Ia menghabiskan berhari-hari membangun perahunya sendiri, mempersiapkan bekal, dan akhirnya, di suatu malam yang sunyi, ia mendorong perahunya ke laut, menuju pulau yang telah lama menjadi tabu bagi manusia. Perjalanannya ke pulau kapal tidaklah mudah. Angin yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi badai.
Ombak bergulung lebih tinggi dari yang pernah ia lihat sebelumnya, seakan-akan lautan itu sendiri mencoba menahannya agar tidak sampai ke tujuannya. Namun, dengan keberanian dan tekad yang kuat, Arjuna terus mendayung, melawan arus yang berusaha menghalanginya. Hingga akhirnya, di kejauhan, ia melihat siluet pulau kapal yang berdiri megah di tengah kabut tebal. Saat perahunya akhirnya mencapai daratan berbatu pulau itu, Arjuna merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekelilingnya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menyelimutinya. Setiap langkah yang ia ambil menggema di antara batuan pulau yang menyerupai lambung kapal. Ia bisa merasakan seakan-akan ada mata yang mengawasinya dari dalam celah-celah batu. Arjuna mulai menjelajahi pulau itu, mencari tanda-tanda yang bisa membantunya memahami rahasia yang tersembunyi. Ia menemukan bekas-bekas ukiran di bebatuan, seakan-akan ini bukanlah batu biasa, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuno. Di salah satu dinding batu yang tinggi, ia menemukan simbol aneh yang mirip dengan yang terukir pada batu hitam yang diberikan oleh pria tua di desa. Saat ia menyentuh simbol itu, sebuah getaran merambat ke seluruh pulau. Batu di bawah kakinya bergetar, dan seketika, suara samar mulai terdengar di udara, bukan suara angin atau ombak, melainkan bisikan yang datang dari dalam batu itu sendiri. Arjuna merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa ia baru saja membangunkan sesuatu yang telah tertidur selama berabad-abad. Tiba-tiba, dari celah di batu, muncul cahaya redup berwarna keemasan. Arjuna melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik lapisan batuan pulau, sebuah lorong sempit yang seakan mengarah ke dalam jantung pulau kapal. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk, menyusuri lorong yang semakin gelap dan dingin. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Ruang besar yang dipenuhi dengan patung-patung manusia yang membatu, seakan-akan mereka adalah awak kapal yang dikutuk, tetapi dalam bentuk yang masih utuh. Arjuna merasakan kesedihan yang dalam saat melihat wajah-wajah mereka. Ekspresi mereka menunjukkan ketakutan, penyesalan, dan keputusasaan. Ia menyadari bahwa kutukan ini lebih dari sekadar mengubah mereka menjadi batu. Kutukan ini adalah penjara bagi jiwa mereka, membuat mereka hidup dalam penderitaan tanpa akhir. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar dengan ukiran kuno yang aneh. Di atasnya, terdapat sebuah benda yang tampak seperti permata bercahaya, memancarkan energi yang tidak bisa dijelaskan. Arjuna merasa bahwa benda ini adalah kunci dari semua misteri yang ia cari, tetapi ia tidak tahu apakah menyentuhnya akan membebaskan para awak kapal, atau justru membangkitkan kekuatan yang lebih mengerikan. Namun, sebelum ia bisa membuat keputusan, terdengar suara dari belakangnya. "Jangan sentuh itu," kata sebuah suara dalam yang bergema di seluruh ruangan. Arjuna menoleh dan melihat sosok berjubah hitam dari penjaga bayangan berdiri di pintu masuk lorong, matanya bersinar dalam kegelapan. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi," lanjutnya. "Kutukan ini tidak bisa dipatahkan dengan mudah. Jika kau mencoba, kau mungkin akan menggantikan mereka yang terperangkap di sini." Arjuna menatap permata bercahaya itu sekali lagi. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan yang tepat, karena satu langkah yang salah bisa mengubah nasibnya selamanya. Suasana di dalam ruang bawah tanah pulau kapal semakin mencekam. Arjuna bisa merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari alam, tetapi dari kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Sosok berjubah hitam dari penjaga bayangan masih berdiri di ambang lorong, memperingatkannya agar tidak menyentuh permata bercahaya yang berada di atas altar. Namun, semakin lama ia menatap batu itu, semakin kuat pula suara-suara di sekitarnya, berbisik dengan nada putus asa, memanggil namanya seolah mereka menginginkan sesuatu darinya. "Apa yang terjadi jika aku menyentuhnya?" Arjuna akhirnya bertanya, suaranya bergetar antara rasa takut dan rasa penasaran. Penjaga bayangan tidak segera menjawab. Ia melangkah perlahan, mendekati Arjuna, dan mengangkat tangannya ke arah dinding batu di sekitar mereka. Seketika, ruangan itu berubah. Dinding yang sebelumnya hanya berupa batuan hitam kini dipenuhi bayangan-bayangan yang bergerak, mencerminkan kejadian masa lalu yang mengerikan. Arjuna melihat para awak kapal yang dahulu berlayar di kapal megah itu. Mereka sedang berpesta, tertawa, dan bernyanyi, tidak menyadari bahwa nasib mengerikan sedang menunggu mereka. Kemudian, dalam sekejap, langit berubah gelap, ombak mengamuk, dan dari kejauhan, sesosok makhluk raksasa muncul di antara kabut lautan, makhluk yang tak sepenuhnya manusia, tak sepenuhnya dewa. Suara gemuruh memenuhi udara ketika makhluk itu mengangkat tangannya dan mengucapkan sesuatu dalam bahasa kuno yang tidak bisa dipahami Arjuna. Dalam hitungan detik, kapal yang mereka naiki mulai berubah menjadi batu. Satu persatu, awak kapal berteriak, mencoba melawan kutukan itu, tetapi sia-sia. Tubuh mereka membeku,
Wajah mereka yang ketakutan tertinggal dalam bentuk patung-patung yang sekarang mengelilingi Arjuna di dalam ruangan ini. Ketika bayangan itu menghilang, Arjuna tersadar bahwa napasnya memburu. Ia memandang ke sekelilingnya dan menyadari satu hal yang belum ia sadari sebelumnya. Patung-patung itu tidak hanya diam. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi yang berbeda, seolah mereka mencoba bergerak tetapi terjebak di antara dua dunia. Kutukan ini lebih dari sekadar hukuman, kata penjaga bayangan dengan nada pelan. Mereka yang terperangkap di sini tidak sepenuhnya mati, tetapi juga tidak sepenuhnya hidup. Jiwa mereka tertahan di dalam batu, mengulang penderitaan yang sama setiap malam. Arjuna merasa perutnya mual. Ia ingin pergi dari tempat ini, tetapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Ia merasa ada rahasia yang lebih besar yang belum terungkap. Lalu bagaimana cara membebaskan mereka? Tanyanya, kali ini dengan nada yang lebih serius. Penjaga bayangan menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, ada satu cara. Tetapi itu berisiko. Jika kau gagal, kau akan menjadi bagian dari mereka. Arjuna menelan ludah. Ia tahu bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, aku siap mendengar caranya. Suara bisikan para arwah semakin keras, memenuhi ruangan itu, seolah mereka tahu bahwa harapan terakhir mereka kini berada di tangan Arjuna. Mata Arjuna masih terpaku pada permata bercahaya di atas altar, sementara bisikan para arwah yang terperangkap semakin nyaring, memenuhi seluruh ruangan. Ia merasa kepalanya berputar, seolah suara-suara itu meresap ke dalam pikirannya, menciptakan gambaran yang tidak ia pahami sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang pasti, para jiwa yang terkutuk itu menginginkan kebebasan, dan hanya ada satu cara untuk membebaskan mereka, membuka pintu menuju dimensi tempat kutukan itu berasal. Penjaga bayangan melangkah mendekat. Matanya yang tersembunyi di balik tudung jubahnya tampak menyala dengan cahaya redup. Pintu itu tidak bisa dibuka oleh manusia biasa, katanya dengan suara rendah. Hanya mereka yang bersedia mengorbankan dirinya sendiri yang dapat melewati batas antara dunia ini dan dunia tempat kutukan diciptakan. Arjuna menelan ludah. Ia tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk menghadapi apa yang ada di balik pintu itu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan tangan gemetar, ia meraih permata itu. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaannya yang dingin, ruangan itu bergetar hebat. Batu-batu di sekitarnya mulai retak, dan di tengah altar, sebuah celah muncul, celah yang semakin lama semakin membesar, hingga akhirnya berubah menjadi pusaran gelap yang tampak seperti lubang tanpa dasar. Arjuna merasa tubuhnya tertarik ke dalam pusaran itu. Ia mencoba melawan, tetapi kekuatan yang tidak terlihat menariknya semakin dalam, hingga akhirnya ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam kegelapan. Ia tidak tahu berapa lama ia jatuh, mungkin hanya beberapa detik, mungkin berjam-jam. Namun, ketika ia akhirnya membuka matanya, ia berada di tempat yang sepenuhnya berbeda. Ia berdiri di atas daratan yang tidak seperti apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Langit di atasnya berwarna merah darah, sementara tanah di bawah kakinya terasa dingin seperti es, meskipun tidak membeku. Di kejauhan, ia bisa melihat kapal megah yang menjadi asal mula legenda Pulau Kapal, tetapi kali ini, kapal itu tampak utuh, dengan layar-layar hitam yang berkibar di udara yang tidak memiliki angin. Dari dalam kapal itu, terdengar suara langkah kaki. Arjuna menegang. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian di tempat ini. Dan ketika sosok pertama muncul dari balik kabut, ia menyadari bahwa ia berhadapan dengan makhluk yang bukan lagi manusia. Awak kapal yang telah dikutuk, kini hidup dalam bentuk yang lebih mengerikan daripada sekadar patung batu. Makhluk-makhluk itu memiliki mata kosong yang bersinar dengan cahaya kehijauan. Tubuh mereka tampak separuh membatu, tetapi tetap bergerak dengan keanggunan yang mengerikan. Salah satu dari mereka melangkah maju, menatap Arjuna dengan sorot mata yang penuh kebencian sekaligus keputusasaan. Kau bukan bagian dari kami, katanya dengan suara yang bergetar. Mengapa kau ada di sini? Arjuna tahu bahwa ia harus berhati-hati dalam menjawab. Aku datang untuk mencari cara membebaskan kalian, katanya dengan suara mantap, meskipun hatinya berdebar kencang. Para awak kapal itu saling berpandangan. Salah satu dari mereka, yang tampak seperti pemimpin mereka, melangkah maju dan berkata, jika itu benar, maka kau harus menghadapi penghukum kami. Hanya dia yang bisa mengangkat kutukan ini. Tapi tidak ada yang pernah kembali setelah menemuinya. Arjuna menatap ke arah kapal, di mana bayangan besar tampak bergerak di dek atas. Ia tahu bahwa ia semakin dekat dengan jawaban yang ia cari, tetapi ia juga tahu bahwa bahaya yang akan ia hadapi jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Arjuna menatap sosok yang bergerak di dek atas kapal. Dari kejauhan, bayangan itu tampak lebih besar dari manusia biasa,
dengan aura hitam pekat yang mengelilinginya. Para awak kapal yang telah dikutuk berdiri diam, seolah menunggu keputusan dari makhluk itu. Suasana di sekitar terasa semakin mencekam, udara menjadi lebih berat, dan Arjuna bisa merasakan hawa kematian menyelimuti tempat ini. Langkah berat bergema di sepanjang kayu dek kapal, dan akhirnya, sosok itu muncul dengan jelas di hadapan Arjuna. Ia adalah seorang pria bertubuh besar, mengenakan jubah hitam yang panjang dengan simbol kuno terukir di permukaannya. Wajahnya tertutup topeng emas yang berkilauan dalam cahaya merah suram, dan matanya, satu-satunya bagian wajah yang terlihat, bersinar dengan cahaya biru yang menyeramkan. "Siapa kau yang berani menjejakkan kaki di dunia terkutuk ini?" Suaranya dalam, bergema, dan seolah berasal dari berbagai arah sekaligus. Arjuna menelan ludah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menunjukkan rasa takutnya. "Aku datang untuk mengakhiri kutukan ini," jawab Arjuna tegas. Meskipun ia bisa merasakan getaran kecil di suaranya. "Aku ingin membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk para awak kapal yang kau hukum di sini." Sosok berjubah hitam itu tertawa rendah. Suara tawanya bergema di udara seperti dentingan logam yang saling berbenturan. "Kutukan ini bukan hukuman biasa," katanya. "Ini adalah keseimbangan yang dijaga oleh kekuatan yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Jika kau ingin membatalkannya, kau harus membayar harganya." Arjuna menggertakkan giginya. Ia sudah menduga bahwa tidak ada jalan mudah untuk membebaskan para jiwa yang terperangkap. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. Sosok itu mengangkat tangannya, dan seketika, pusaran energi gelap muncul di belakangnya. Dari dalamnya, muncul sebuah pedang besar yang terbuat dari batu hitam, berkilauan seperti permata di bawah cahaya merah langit. "Kau harus mengalahkanku dalam pertarungan," katanya. "Hanya dengan mengalahkanku, kau bisa membuka gerbang yang menghubungkan dunia ini dengan dunia asal mereka. Tetapi ingat, jika kau gagal, kau akan menjadi bagian dari mereka. Jiwa dan tubuhmu akan terperangkap di sini selamanya." Arjuna mengangguk. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Ia meraih belatinya, senjata satu-satunya yang ia bawa, dan bersiap menghadapi pertarungan yang akan menentukan takdirnya. Sosok berjubah hitam itu melangkah maju, mengayunkan pedang batu raksasanya dengan kecepatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh sesuatu yang sebesar dirinya. Arjuna melompat ke samping, menghindari tebasan pertama, tetapi angin dari ayunan pedang itu cukup kuat untuk melemparkannya beberapa langkah ke belakang. Ia sadar bahwa lawannya bukanlah makhluk biasa. Jika ia ingin menang, ia harus menemukan cara untuk mengalahkannya dengan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Arjuna menyadari bahwa menghadapi sosok berjubah hitam ini bukanlah hal yang bisa ia lakukan dengan sekadar kecepatan dan keterampilan bertarung biasa. Pedang batu raksasa yang diayunkan lawannya menciptakan gelombang energi yang cukup kuat untuk meretakkan tanah di sekeliling mereka. Setiap tebasannya membawa angin tajam yang bisa membelah batu menjadi serpihan-serpihan kecil. Namun, Arjuna tidak boleh mundur. Ia sudah terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Dengan napas memburu, ia mencoba mencari celah dalam pertahanan lawannya. Ia memperhatikan pola serangan pria berjubah hitam itu. Ayunan pedang yang besar memang kuat, tetapi membutuhkan waktu untuk diangkat kembali setelah menyerang. Itu adalah satu-satunya kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Maka, ketika lawannya kembali mengayunkan pedang dengan gerakan horizontal yang melebar, Arjuna melompat ke atas, menghindari serangan itu dengan nyaris tidak tersentuh. Dalam sepersekian detik, ia meluncur ke arah lawannya, menusukkan belatinya dengan kekuatan penuh ke dada pria berjubah hitam itu. Namun, yang terjadi membuatnya terkejut. Alih-alih menembus kulit, belatinya hanya mengenai lapisan bayangan pekat yang menyelimuti tubuh makhluk itu. Serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Ia mundur dengan cepat, matanya melebar dalam ketakutan. "Tidak semudah itu, manusia," suara pria berjubah hitam bergema, disertai tawa rendah yang menusuk telinga. "Aku bukan makhluk fana yang bisa dilukai dengan senjata biasa." Arjuna menyadari bahwa ia harus menemukan cara lain. Ia mengingat perkataan penjaga bayangan tentang permata bercahaya yang ia temukan di altar. Bisa jadi, permata itu bukan sekadar benda mati, mungkin ada kekuatan di dalamnya yang bisa digunakan untuk melawan kutukan ini. Dengan cepat, ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan permata tersebut. Cahaya biru keunguan dari permata itu semakin terang saat Arjuna menggenggamnya erat. Pria berjubah hitam itu tampak menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya, gerakannya melambat. "Dari mana kau mendapatkan itu?" Suaranya terdengar lebih waspada, bahkan sedikit terkejut. Arjuna tidak menjawab. Ia merasakan energi hangat mengalir dari permata itu ke seluruh tubuhnya.
Suhu di sekelilingnya yang sebelumnya dingin dan menekan kini terasa lebih ringan. Cahaya permata itu mulai membentuk pola di udara, menciptakan lingkaran simbol kuno yang berputar mengelilinginya. Ia tidak tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan ini, tetapi ia tahu bahwa inilah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat permata itu ke atas, dan seketika, pancaran cahaya meledak dari dalamnya, menghempaskan pria berjubah hitam ke belakang. Untuk pertama kalinya, makhluk itu tampak kesakitan. Bayangan yang menyelimuti tubuhnya mulai terlepas, memperlihatkan sosok manusia di baliknya, seorang pria tua dengan wajah yang dipenuhi luka dan mata yang memancarkan penderitaan yang tak terkatakan. Arjuna merasa dadanya berdegup kencang. Ia tidak menyangka bahwa pria ini bukan sekadar entitas jahat, tetapi seseorang yang juga terikat oleh kutukan yang sama. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar tentang mengalahkan lawannya, tetapi tentang mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi. Pria berjubah hitam itu kini berlutut, napasnya berat, dan matanya yang sebelumnya bersinar biru kini meredup. "Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci," katanya dengan suara lemah. "Tetapi jika kau benar-benar ingin mengakhiri ini, maka bersiaplah menghadapi akibatnya." Arjuna menggenggam permata itu lebih erat, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu bahwa akhirnya, ia telah mencapai titik di mana rahasia sejati dari pulau kapal akan terungkap. Langit merah di atas mereka bergetar, dan gemuruh terdengar dari kejauhan, seolah dunia ini mulai runtuh. Cahaya dari permata di tangan Arjuna terus berpendar, semakin kuat, hingga akhirnya membentuk pilar terang yang menjulang ke angkasa. Dari dalam pilar cahaya itu, bayangan-bayangan mulai muncul, jiwa-jiwa yang selama ini terperangkap dalam kutukan. Para awak kapal yang sebelumnya tampak seperti makhluk tanpa harapan kini mulai mengangkat wajah mereka, menatap cahaya itu dengan ekspresi penuh harapan. Pria berjubah hitam menatap pemandangan itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kesedihan di dalamnya, tetapi juga kelegaan yang samar. "Kutukan ini bukan hanya untuk mereka," katanya pelan. "Aku juga adalah bagian dari itu. Dan jika kau benar-benar ingin membebaskan mereka, maka aku harus pergi bersama mereka." Arjuna menatap pria itu, memahami maknanya. Untuk mengakhiri kutukan ini sepenuhnya, ia harus membiarkan pria berjubah hitam itu, sang penghukum, ikut terlepas dari dunia ini. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di pikirannya. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya. Pria itu tersenyum tipis, sesuatu yang hampir tidak terlihat di balik kelelahan yang menyelimuti wajahnya. "Aku adalah kapten kapal ini," katanya akhirnya. "Dulu, aku dan anak buahku melakukan kesalahan besar. Kami mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kami sentuh, dan kutukan ini adalah hukuman atas keserakahan kami. Aku menjadi penjaga yang memastikan bahwa jiwa-jiwa mereka tidak pernah bisa bebas sampai hari ini." Arjuna terdiam. Semua ini akhirnya masuk akal. Kutukan yang menghantui pulau kapal bukanlah sekadar hukuman biasa, tetapi sebuah pengorbanan yang dibuat oleh seorang kapten untuk menjaga anak buahnya tetap terjebak di antara dua dunia. Namun kini, setelah berabad-abad, pengorbanan itu bisa diakhiri. Dengan napas berat, Arjuna mengangkat permata itu lebih tinggi, membiarkan cahayanya meresap ke dalam tanah, ke dalam kapal, dan ke dalam tubuh pria berjubah hitam itu. Perlahan, tubuh pria itu mulai berubah menjadi serpihan cahaya, bergabung dengan jiwa-jiwa awak kapal yang juga ikut terlepas dari kutukan mereka. Suara nyanyian samar terdengar di udara, suara yang bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari jiwa-jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian. Arjuna menutup matanya, merasakan energi yang mengalir di sekelilingnya, dan ketika ia membuka matanya kembali, ia sudah berdiri di pantai pulau kapal. Kapal yang sebelumnya berdiri megah di tengah pulau kini menghilang, meninggalkan hanya pasir putih dan lautan yang tenang. Tidak ada lagi patung-patung batu, tidak ada lagi bayangan yang berbisik. Hanya ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arjuna tahu bahwa legenda pulau kapal akhirnya berakhir. Namun, ia juga tahu bahwa kisah ini akan terus hidup dalam cerita yang akan diceritakan oleh generasi berikutnya. Ia menatap laut yang luas, merasa bahwa ia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Dan dengan langkah mantap, ia berjalan meninggalkan pulau, membawa kisah ini bersamanya. Sebuah kisah tentang keserakahan, kutukan, dan kebebasan yang akhirnya diperoleh dengan pengorbanan terakhir.